Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ersha, selaku pengampu dosen mata kuliah Selekta Ekonomi Islam, dan juga teman-temanku yang saya cinta sayangi. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang analisis penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di Bank Mandiri Syariah Tuban. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita ke presentator yang pertama, yaitu Saudari Faiza. Dipersilakan. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun oleh suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan nasabah sebagai pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil menurut kesepakatan di awal. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang memiliki risiko yang paling tinggi. Di antaranya yaitu pembiayaan yang macet dan side streaming, yaitu nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak. Selanjutnya, pembiayaan bermasalah. Dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan, tidak akan terlepas dari adanya permasalahan, salah satunya yaitu nasabah yang dalam pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran tidak sesuai dengan kesepakatan yang disetujui dalam akad. Tidak terlaksananya kewajiban angsuran oleh nasabah tersebut pastinya mengakibatkan munculnya permasalahan penunggakan pembiayaan terhadap masalah tersebut. Maka pihak bank akan melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan tunggakan pembiayaan oleh nasabah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank, ya seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang dikategorikan ke dalam kolektibilitas kurang lancar dan diragukan dan juga macet. Sekian dari saya. Saya akan presentasi next PPT. Di sini sebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada 5. Yang pertama yaitu kelemahan karakter nasabah. Yang bisa dilakukan baik untuk melakukan pembayaran terjeroboh nasabah, seperti terjadi pembiayaan ataupun usaha yang dilakukan. Itu juga kelemahan dalam analisis pembiayaan, seperti analisis pembiayaan yang tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data tersebut rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap, dan juga jangka waktu pembiayaan yang lama dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan. Jadi semua data itu tidak akurat. Yang keempat yaitu kelemahan dalam dokumen pembiayaan, seperti data tentang pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atau fisik dokumen tidak dilaksanakan secara
sesuai ketentuan. Yang selanjutnya yaitu situasi ekonomi yang negatif, termasuk diantaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif tentunya pada kurs mata uang. Selanjutnya yaitu situasi alam yang merugikan seperti bencana alam seperti tsunami dan lain sebagainya, yang pastinya akan mengakibatkan efek terhadap ekonomi. Next. Di sini itu upaya Bank Syariah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah, maka Bank Syariah melakukan 5C terhadap calon nasabah. Yang mana 5C itu karakter, kapasiti, kapital, komersial, dan condition of economy. Yang pertama karakter. Karakter merupakan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk bank itu ingin mengetahui bahwa calon nasabah itu mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, yang kedua kapasiti. Kapasiti yaitu analisis yang ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dengan memenuhi kewajiban. Yang ketiga kapital, yaitu modal yang dimiliki calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki calon nasabah, maka semakin besar bunga, semakin meyakinkan bunga keseriusan nasabah untuk melakukan pembiayaan. Yang keempat komersial, merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang dilakukan. Nah, yang terakhir condition of economy, analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu next. Nah, tindak lanjut yang dapat dilakukan pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah itu yaitu restrukturisasi. Nah, restrukturisasi itu juga dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah untuk dapat menyelesaikan kewajibannya. Nah, restrukturisasi ini ada 3. Yang pertama rescheduling, yang kedua reconditioning, yang ketiga restructuring. Nah, yang pertama rescheduling yang bisa diartikan sebagai penjadwalan kembali. Nah, di sini perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Jadi jadwal pembayarannya itu dirubah atau jangka waktunya yang dirubah. Yang kedua reconditioning. Reconditioning bisa diartikan persyaratan kembali. Nah, di sini yang berubah itu persyaratan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaannya, atau bisa juga jumlah angsuran, jangka waktu, dan potongan sepanjang tidak dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah. Yang ketiga restructuring. Restructuring itu yang perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada restructuring sama reconditioning. Nah, cukup sekian dari saya, lanjut ke Farah. Next slide. Untuk yang selanjutnya yaitu upaya penanganan sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri Syariah Tuban. Jadi di sini Bank Syariah Mandiri itu melakukan beberapa analisis sebelum terjadinya pembiayaan, yaitu menggunakan analisis 5C. Yang pertama yaitu penilaian karakter, di mana bank tersebut akan melakukan penilaian karakter melalui BI checking.
dikarenakan bisa jadi apa yang kita nilai dari karakter calon nasabah tersebut tidak valid dengan yang sebenarnya terjadi. Jadi dari BI checking tersebut akan muncul tracklist dari calon nasabah tersebut. Apakah nasabah tersebut memiliki tanggungan pembiayaan di bank lain atau tidak? Dan dapat melihat bagaimana sifat angsuran yang dibayar oleh calon nasabah. Apakah nasabah tersebut melakukan pembiayaan secara lancar atau malah terjadi pembiayaan macet. Selain dari BI checking, Bank Syariah Mandiri juga melakukan analisis karakter dengan mencari informasi mengenai calon nasabah dari tetangga sekitar bahkan sampai ke ketua RT ataupun RW. Yang kedua yaitu penilaian capacity. Jadi di sini Bank Syariah Mandiri itu melakukan analisa capacity melalui rekening tabungan dan juga slip gaji. Jikalau yang mengajukan pembiayaan itu masyarakat umum, maka cukup melalui dari rekening tabungannya saja. Sedangkan untuk pegawai dilakukan analisis capacity dari dua hal tersebut, yaitu dari rekening tabungan dan juga slip gaji. Yang ketiga yaitu penilaian capital. Jadi di sini dilakukan melalui laporan keuangan dari calon nasabah. Laporan keuangan ini wajib bagi calon nasabah yang memiliki usaha, akan tetapi bagi masyarakat umum cukup melalui rekening dari tabungannya. Dari laporan keuangan tersebut, Bank Syariah akan mengetahui berapa modal dan juga aset yang dimiliki oleh nasabah, yang mana hal tersebut dapat dijadikan acuan untuk layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Penilaian yang keempat yaitu penilaian kolateral, di mana di sini Bank Syariah dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini ditujukan agar ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka agunan tersebut atau jaminan tersebut dapat dilelang ataupun dijual. Yang terakhir yaitu penilaian kondisi of economy. Jadi di sini Bank Syariah itu akan melakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi calon nasabah dengan mengkaitkan kondisi ekonomi nasabah dengan pekerjaan dan juga ekonomi global saat ini. Yang pastinya pada saat ini Bank Syariah Mandiri Tuban itu pastinya lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan. Next slide. Nah, meskipun telah dilakukan penilaian melalui analisis 5C sebelum pembiayaan itu diberikan, bisa jadi kemungkinan ketika terjadinya pembiayaan macet itu masih bisa terjadi. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia bahwa Bank Syariah Mandiri itu mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah menjadi 3 kategori. Yang pertama kategori macet. Kategori ini terjadi dalam kurun waktu 1-3 bulan. Jadi selama kurun waktu tersebut, Bank Syariah itu akan melakukan negosiasi melalui AO-nya ke rumah nasabah tersebut dengan melakukan untuk memperingati untuk segera melakukan pembiayaan. Yang selanjutnya, jikalau selama 3 bulan tersebut nasabah tetap tidak melakukan pembayaran, maka akan termasuk dalam kategori kurang lancar. Jadi di dalam kategori ini, bank akan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap nasabah tersebut. Apakah nasabah tersebut mengalami kendala ataupun tidak. Yang mana selanjutnya itu akan dilakukan rescheduling dengan cara memperkecil nilai angsuran. Tetapi rescheduling tersebut dapat terjadi jikalau nasabah tersebut melakukan pembayaran terhadap tunggakan di 3 bulan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu kategori diragukan. Jadi ketika pembiayaan macet telah sampai pada bulan ke-6, yang mana pada kategori ini Bank Syariah akan memberikan SP kepada nasabah sebanyak 3 kali. Dan ketika sampai di kategori SP 3 kali tersebut tetap diajukan, maka langkah terakhir yang diambil oleh Bank Syariah itu adalah menjual agunan atau jaminan yang telah diberikan pada awal terjadinya akad pembiayaan ini. Jadi seperti inilah upaya penanganan yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam menghadapi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Tuban. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, harap ditanyakan di Google Classroom. Cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.